apa yang dia pelajari selama ini gitu. Jadi sholatnya mungkin udah nggak usah disuruh lagi, bangun tahajudnya mungkin udah bisa bangun sendiri nanti kayak gitu-gitu. Dan juga mungkin nanti udah jadi contoh buat adik-adiknya juga. Insya Allah permainan terbaik untuk anak ya gitu, dimana kan dia bisa bermain edukasi, belajar mengasah otak juga, motoriknya juga gitu, jadi memang menstimulus juga, jadi emang ini udah menurut aku insya Allah pilihannya insya Allah bakal disukain sih. Kak, mau tanya Kak, menjelang bulan Ramadan apa nih persiapannya? Mungkin kamu Kibas mau hatam Al-Quran mungkin Mas Sony untuk bulan Ramadan. Pokoknya insya Allah kalau untuk abang biasanya dia kalau bulan Ramadan pasti akan ada catatan-catatan dari apa aja yang udah dilakuin gitu. Misalnya nanti kita bikin catatan puasanya, tahajudnya, duhanya, tadarusnya pasti kita siapin catatan buat memotivasi dia juga gitu. Meskipun sehari-harinya dia ngelakuin itu, cuma kalau Ramadan pasti lebih beda lagi gitu kan. Dan anak-anak biasanya kalau ngelakuin itu terus ada rewards-nya dia buat puasa ya Bang ya. Jadi anak-anak lebih semangat buat puasanya gitu. Misalnya rewardnya apa sih? Rewardnya terserah nanti kalau misalnya dia hatam Quran, misalnya dia puasanya penuh apa segala macam, dia mau minta apa ntar dikasih gitu. Selalu kayak gitu, jadi sebenarnya kan kasih reward ke anak itu sesuatu hal yang memotivasi biar dia semakin semangat lagi gitu. Jadi untuk kali ini memang setiap tahunnya abang selalu makin happy, apalagi kalau udah nunggu lebaran. Happy nggak? Happy ya, itu langsung mau jajan gitu. Semangat banget dia Nah kalau ini gitu. tahun pertamanya kakak Ejas, insya Allah mau coba puasa full. Iya, kakak mau puasa full ya? Iya. Kemarin ikutan puasa. Tahun kemarin setengah hari ya kak. Iya. Mas Sony berarti Ramadan tahun ini untuk Kibas mau menghatam Al-Quran atau seperti apa? Ya, jadi dia targetnya sekarang kan juz 29 sudah mau selesai, tinggal satu surat lagi. Nah di bulan puasa ini dia mau mulai masuk ke juz 28 gitu. Jadi semoga hafalannya semakin banyak sih. Dan sebenarnya targetnya bukan lebih ke menghatam Al-Qur'annya ya, tapi bagaimana cara pembacaannya lebih baik lagi dan ibadahnya udah karena sesuai dari hati dia lagi. Karena kan dia sekarang diperkenalkan. Ketika diperkenalkan bagaimana dia nyaman jalaninnya. Nah sekarang bagaimana pengen lihat kecintaan dia terhadap apa yang dia pelajari selama ini gitu. Jadi sholatnya mungkin udah nggak usah disuruh lagi, bangun tahajudnya mungkin udah bisa bangun sendiri nanti kayak gitu-gitu. Dan juga mungkin nanti udah jadi contoh buat adik-adiknya juga. Dan adiknya juga Anaba udah apa? Udah 1 sampai 40. Nah ini sekarang dia lagi hafalin An-Naziat 1 sampai 12. Dia lagi baru 1 sampai 12. Ya 1 sampai 12 sekarang udah mulai An-Naziat 1 sampai 26 gitu. Puasa Ramadan tahun ini buat kamu berbeda nggak sih dengan Ramadan yang lain? Tahun ini sih ya pastinya sama seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Dimana Ramadan kan kita memotivasi diri kita untuk bisa lebih baik lagi gitu, untuk memperdalam ibadah kita. Jadi ya udah setiap Ramadan adalah setiap yang ditunggu-tunggu semua umat muslim gitu kan. Bagaimana kita berlomba-lomba untuk cari pahala gitu. Jadi ya udah saling mengingatkan bersama gitu ya. Tapi bedanya adalah setiap tahunnya anak-anak bertambah usianya gitu. Jadi bagaimana pelajaran dia, terus bagaimana cara dia mencintai agamanya kan pasti berbeda juga. Ditambah lagi nanti ini sudah mau mulai full puasanya insya Allah. Ada juga si bayi yang udah bisa ngomong, udah mulai nanti kita ajarin puasa tuh apa sih, buka puasa tuh apa sih. Jadi diperkenalkan satu persatu ke anak-anak. Mas Sony kalau biasanya kalau ada kan Ramadan pertama ke Mekah, ke Madinah atau apa kayak umroh gitu. Iya. Kalian ada nggak sih keinginan untuk umroh selama masa di sana? Aku pengen banget sebenarnya umroh bareng kan kita belum pernah ya. Umrohnya masing-masing, terus aku juga pengen bisa haji juga. Pelan-pelan sih, jadi kayak kita sambil menunggu itu kita sambil memperbaiki diri kita lagi, karena kita tuh ngerasa sebagai orang tua juga kita masih banyak kurang, masih banyak harus belajar. Terus sebagai istri, suami juga kita memperbaiki diri lagi, karena tujuannya kita adalah semakin kesini kita ingin menjadi public figure yang bisa memberikan contoh yang baik lagi, semakin baik lagi untuk masyarakat luas sih. Jadi didoain aja, mudah-mudahan di setiap tahunnya kita bisa menambah iman Islamnya lagi, ibadahnya semakin baik lagi. Nah tahun kemarin belum kesampaian, insya Allah tahun ini bisa berangkat hajinya. Karena mimpi banget kita berdua mau pergi haji berdua sama Fairuz. Tahun kemarin hampir jadi, nggak jadi. Semoga tahun ini nggak ada halangan. Amin ya Allah, amin. Mas Sony kalau untuk style fashion nih, style fashion apa suka India atau seperti apa sih kalau untuk fashion sendiri? Aku India suka, Korea suka.
Dia semua, Semua dia, suka. dia suka semuanya. Tapi dia memang kalau misalkan anaknya tuh emang Sony ini suamiku tuh tipe yang memang suka banget sama fashion. Aku juga suka fashion. Kita ketemu bareng, jadinya sama-sama memperhatikan fashion juga. Selama fashion itu tidak menyalahi kodrat ya, gitu loh, kita memakai baju sesuai kodratnya, terus juga memakai baju sesuai, maksudnya kita tahu nih batasnya di mana gitu. Ada etikanya lah, Ada gitu. etikanya gitu. Jadi sesuai tempat, dan juga kan fashion itu sama dengan kita menghargai diri kita sendiri gitu. Ketika kita mencintai diri kita, pasti kita ingin memakaikan sesuatu yang terbaik buat tubuh kita juga gitu. Nah itu yang kita lakuin, dan juga apa yang kita lakuin juga saling suka apa, sama-sama saya ini bagus gak gitu. Jadi suka saling sharing gitu. Tapi kalau untuk model baju seperti itu ada preferensinya nggak masuk kalau model baju seperti itu? Ya karena kan gini, gak semua orang bisa cocok dengan fashion tertentu gitu. Mungkin bagi orang yang gak cocok dengan fashion tertentu, dia ngerasa jangan kayak gini, atau jadi menjadi sebuah kontra gitu kan. Tapi buat orang yang cocok menjadi pro, sebenarnya gini, tergantung bagaimana orang yang memakai bajunya itu pede apa enggak. Sebenarnya kan kita pakai fashion, pakai baju apapun atau sepatu apapun nggak perlu harus mahal, selama kita pede, selama itu masih sesuai etika, selama itu sesuai dengan kita datang ke acara apa yang tepat, itu sebenarnya sah-sah aja gitu. Yang penting sebenarnya seperti yang kata Fairuz, jangan sampai menyalahi kodrat gitu. Udah pokoknya intinya fashion mau kayak gimana aja boleh selama baik gitu loh. Maksudnya juga nggak mencontohkan sesuatu hal yang nggak baik. Terus jangan nyalain kodrat. Udah itu aja. Fashion itu almarhum papa saya aja dulu sempet istilahnya fashionnya luar biasa, dicintai sama masyarakat luas ya gitu, luar biasa gitu, dan sampai pernah memberikan sesuatu hal untuk Indonesia gitu, bisa jadi best style South Asian gitu kan. Jadi ya nggak masalah sih, menurut aku selama fashion itu tahu batas-batasnya seperti apa gitu dan oke dilihatnya, nggak masalah. Oke, tadi